Lalu benarkah proyek pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun ini tidak bermasalah seperti yang diklaim Nadiem Makarim? Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat malam Prof, selamat malam Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Putri. Mbak Yudi, malam. Baik, saya akan ke Prof. Pujiono terlebih dahulu. Prof, Mendikbudristek Nadiem Makarim ini kan menyatakan sejak awal pengadaan sudah meminta pendampingan dari Jamdatun dalam memberikan pendapat hukum terkait pengadaan laptop Chromebook. Dan kini Kejaksaan Agung menemukan dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nah, sebetulnya pendampingan Kejaksaan dalam sebuah proyek pengadaan kementerian ini sejauh apa? Ya, pendampingan itu kan ada catatan di bawahnya ya. Ada ketentuan penutup ya. Ketentuan penutup itu kan yang kemudian memberikan batasan bahwa dalam konteks pelaksanaan harus tetap mematuhi aturan-aturan yang ada. Itu satu. Yang kedua, pendampingan itu apakah kemudian yang dimaksud legal assisting atau kemudian legal opinion. Nah, ini kan yang kemudian kita lihat. Kalau namanya legal opinion, nanti kan wujudnya seperti apa. Nah, kalau tadi kan sudah diterangkan oleh Pak Harli juga, Pak Kapus Penkum, bahwa yang dalam pendampingan juga sudah ada catatan seperti yang saya sebut tadi. Sehingga dalam banyak hal tidak bisa kemudian yang namanya LO yang sudah ada batasan itu untuk kemudian melegalisasi aktivitas. Apalagi aktivitas itu dilakukan dengan melanggar hukum gitu. Oke, menurut Kapus Penkum sendiri mengatakan sudah ada rekomendasi dari Kejaksaan penggunaan Windows, tapi kemudian rekomendasinya ini tidak diikuti. Sebetulnya rekomendasi dari pendampingan Kejaksaan di sebuah proyek itu sifatnya hanya sebatas saran atau mengikat untuk dilaksanakan? Ya, rekomendasi sifatnya kan ini tidak mengikat ya. Artinya tetap pelaksanaan tetap ada di pelaksana proyek sendiri, dalam hal ini kementerian atau sektor terkait, sehingga yang namanya rekomendasi dari Datun itu sifatnya hanya memberikan usulan, memberikan saran, selebihnya kemudian pelaksanaan tetap sektor terkait, dalam konteks ini ya kementerian ikut. Baik, artinya jadi seorang Jamdatun tidak bisa memberikan persetujuan atau tidak terhadap seluruh implementasi proyek? Nggak bisa. Jadi yang saya dengar itu kan bentuknya legal opinion ya. Jadi legal opinion, jadi LO saja. Kalau LO kan sudah clear, kalau dalam LO itu tadi apalagi disebutkan ada dua catatan tuh. Pertama adalah gunakan Windows, kedua adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Itu clear kan. Jadi kalau dia tetap kemudian menggunakan Chrome itu kan berarti salah. Yang kedua adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kan berarti kan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, saya akan ke Mas Yudi. Karena sudah ada analisis sebelumnya kan, bahwa yang memang pas adalah Windows. Chrome dianggap tidak efektif berdasarkan evaluasi Pustekim tahun 2018 dan 2019. Oke, baik Prof, saya akan ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, Kejaksaan ini kan sudah menemukan unsur pidana, namun sampai saat ini belum ada tersangka. Menurut Anda, bagaimana sebetulnya konstruksi perkara yang sedang dibangun oleh penyidik Kejaksaan saat ini? Ya, saya pikir dari konstruksi yang disampaikan oleh Pak Harli itu kan sudah sangat jelas sekali ya, bahwa dalam proses pengadaan ini yang melalui sebelumnya kan ada uji putik terhadap 1.000 laptop Chromebook ini, tapi kemudian ketika hasilnya gagal dan tanda kutip ya, kemudian bahasanya kan tidak efektif, namun kemudian dipaksakan dengan cara mengubah sehingga bisa untuk dijadikan sebagai landasan agar pengadaan pokoknya ya, yang sampai hampir 10 triliun itu kan disitulah menurut saya ada mensreanya, peristiwa pidananya terjadi di situ. Dan kalau kita melihat bagaimana proses kejaksaan mulai dari penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil dulu ya 3 orang staf sus yang sudah digeledah, artinya sampai saat ini yang baru kita dengar ini kan ada penggeledahan terhadap 3 orang staf sus itu ya. Tentu ini sangat menarik ya, mengapa sampai rumah mereka digeledah.
karena penggeledahan secara teknis kita tahu bahwa diduga di kediaman mereka, baik itu apartemen ataupun rumah, itu diduga adalah tempat disembunyikannya barang bukti ataupun hal-hal lain yang terkait dengan perkara. Jadi saya pikir kejaksaan sampai saat ini kan memang berbeda dengan di KPK yang ketika sudah penyidikan sudah ada nama tersangka, nanti nama tersangka akan muncul ya di akhir penyidikan. Namun ketika kita melihat ya arahnya, ya saya pikir penyidik kejaksaan sedang melakukan teknik ini ya, makan bubur ya dari pinggir dulu, bagaimana masuk ke dalam proses bagaimana staf sus ini ya, keterlibatannya mereka masing-masing. Karena memang sangat menarik Mbak, ada dua hal yang saya lihat. Pertama terkait dengan tadi adanya kompers ya, ketika Pak Nadiem muncul itu malah saya makin bertanya-tanya ya, mengapa dia kemudian muncul melakukan klarifikasi dan sebagainya, karena tentu klarifikasinya pasti adalah klarifikasi yang membantah semua yang didapatkan oleh jaksa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan staf sus ya, kemarin kan sudah ada yang diperiksa ya, bahwa staf sus ini kan memang secara ke struktural kelembagaan ya, mereka memang bukan penentu keputusan, tapi ingklo bahwa mereka adalah orang yang berpengaruh ya, mereka ditunjuk oleh menteri ya, artinya dipilih langsung ya, nggak ada yang namanya lelang pengadaan dan sebagainya. Jadi ketika dikatakan bahwa tidak mempunyai kewenangan dan sebagainya ya, memang tidak ada, tetapi pengaruh mereka ya, trading influence ini ya, yang menurut saya inilah yang membuat seperti biasa ya, pengalaman saya menangani kasus-kasus korupsi yang ada staf susnya ya, mereka akan dianggap sebagai orangnya menteri ya, apalagi ini kan bukan hanya 1, 2 tapi 3 loh gitu kan. Ini menarik karena setahu saya dari pengalaman saya, staf sus itu kan mereka punya misalnya suatu kementerian punya 5 staf sus, itu masing-masing mempunyai hal-hal yang berbeda ya, apa keahliannya. Ini kok semuanya ada di pengadaan Chromebook. Jadi ini yang menarik menurut saya Mbak, bahwa kejaksaan sudah dalam jalan yang benar, dan tentu nanti kita tinggal tunggu saja siapakah yang akan menjadi tersangka. Kalau dalam proses pengadaan barang dan jasa Mbak, biasanya kan ini kan awal ya, dapat alas ya. Jadi mungkin yang kena tersangka itu belum yang orang top seperti itu Mbak. Oke, Mas Yudi, mengenai pengadaan barang sendiri memang selama ini kerap menjadi celah korupsi. Tapi kan ini menggunakan e-katalog seperti itu. Menurut Anda kenapa ataupun bagaimana bahwa hal ini masih bisa membuka ruang untuk praktik pemufakatan jahat? Mbak, e-katalog itu kan sudah terakhir ya, ketika semua speknya itu sudah disetujui gitu. Ini kan permasalahannya bukan dalam proses memilih vendor mana yang menjadi penyedia seperti itu. Ini kan permasalahannya adalah di awal, bahwa kok bisa ya suatu laptop yang operator sistemnya itu tidak efektif gitu ya, gagal dalam proses sebelumnya ketika uji petik, namun kemudian tiba-tiba berhasil ya. Dari situ Mbak, kalau proses misalnya e-katalog memilih mana dan sebagainya, anggaran kemudian dihabiskan, didistribusikan bahkan sampai ke sekolah, itu adalah ujungnya Mbak, ya kan? Artinya itu adalah hilirnya. Permasalahan sekarang adalah di hulunya. Mengapa bisa 1000 udah diuji, ya kan? Kemudian saya nggak tahu udah berapa puluh ribu mungkin ya, 9 triliun itu kemudian kan berhasil. Nah ini yang menarik, siapa yang sebenarnya perusahaan-perusahaan mana yang mempunyai laptop ini? Apakah laptop ini diproduksi sebelum ada proses pengadaan, saat pengadaan, atau setelah ada proses pengadaan? Seperti itu Mbak, itu yang harus ditelusuri. Oke, baik, kembali ke Prof. Ini mengenai strategi dari kejaksaan untuk memeriksa staf sus terlebih dahulu. Artinya untuk membuka terang ini nantinya kejaksaan juga akan, menurut Anda, akan kemudian memeriksa seperti PPK, kuasa pengguna anggaran, dan Menteri Nadiem sekaligus selaku menteri sekaligus pengguna anggaran itu sendiri. Ya, kalau follow the suspect kan tentu kalau dimulai dari stafsus kan orang-orang yang dekat stafsus harus kemudian diperiksa, itu satu. Kemudian termasuk juga nanti kita juga sarankan, kita usulkan dan kita dorong juga, dan pasti juga kejaksaan juga sudah punya gagasan juga, rencana juga untuk yang kemarin disebut 5 atau 6 vendor kan, yang kemudian terus juga di tingkat teknis kan kemarin juga sudah diperiksa, jadi ke bawah, ke samping, tinggal ke atasnya kan belum. Nah ini yang kita dorong, makanya kita berharap kan
kejaksaan fokus saja pada langkah pemenuhan alat-alat bukti sebagai dimana disebut di pasal 184 KUHP itu saja. Perkara kemudian ada pihak yang melakukan klarifikasi, ya itu kan hak semua bisa melakukan dan boleh melakukan, tapi fokus saja pada proses penyidikan ini, panggil saksi-saksi terkait, follow the suspect, terus kemudian bisa kemudian diikuti dengan aliran dana, pasti akan kemudian terungkap bersama dengan PPATK untuk kemudian menelusuri itu, termasuk kemudian juga kerugian negara juga harus segera dihitung secara firm biar kemudian masyarakat tahu, karena kan kejaksaan dapat momentum yang pas, apalagi ketika kasus ini kan terkait dengan dunia pendidikan ya, yang merupakan hajat hidup pokok bagi masyarakat. Kan pendidikan kedua adalah dilakukan pada masa COVID itu 2019 hingga 2022, sehingga penting bagi kejaksaan untuk mengungkap kasus ini lebih terang. Baik, kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung untuk membuka ataupun mengusut tuntas perkara ini. Terima kasih Profesor Pujiono dan juga Mas Yudi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.